Assalamualaikum adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu. Adik-adik, hari ini kita akan mempelajari tentang tematik tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Baiklah adik-adik, kita langsung pada materinya ya. Menulis cerita berdasarkan gambar berseri. Tahukah kalian apa itu gambar seri? Gambar seri atau gambar berseri adalah rangkaian gambar yang menceritakan suatu peristiwa secara berurutan. Setiap gambar yang ditampilkan menceritakan bagian dari cerita yang akan disampaikan. Gambar seri disusun secara urut, sehingga membentuk sebuah cerita yang runtut. Saat menyusun cerita, amati terlebih dahulu gambarnya secara seksama. Kemudian, tuliskan kalimat berdasarkan keadaan gambar. Lalu, gunakan kosakata yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, adik-adik, coba kita perhatikan cerita berseri berikut. Saat libur sekolah, Edo dan teman-temannya bermain. Selesai bermain, teman Edo yang bernama Dodi tidak mencuci tangan. Dodi langsung mengambil roti untuk dimakan. Sementara Edo dan teman-teman lainnya mencuci tangan terlebih dahulu. Edo dan teman-temannya makan dengan lahap. Keesokan harinya, Dodi teman Edo tadi terbaring sakit. Dodi sakit perut karena kemarin ia tidak mencuci tangan sebelum makan. Nah, adik-adik, berdasarkan gambar berseri tersebut, informasi apa yang bisa kita terima? Nah, informasi yang bisa kita dapat adalah setiap kali kita selesai melakukan sesuatu apapun, baik itu selesai bermain atau selesai memberi makan piaraan, nah, kita harus mencuci tangan. Apalagi ketika kita mau makan, tangan kita harus dalam keadaan bersih, ya, agar tidak sakit seperti temannya Edo tadi. Adik-adik, menjaga kesehatan merupakan salah satu bentuk bersyukur. Menjaga kesehatan dapat dilakukan dengan makan makanan yang bersih dan bergizi. Menjaga makanan agar tetap bersih dilakukan dengan menutup makanan. Hal ini dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Selain menjaga kebersihan makanan, kalian juga harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Nah, berdoa merupakan bentuk terima kasih kita kepada Tuhan atas karunia yang telah diberikannya kepada kita. Dan kita juga harus makan sesuai dengan kebutuhan kita. Makan sesuai dengan kebutuhan agar tidak ada makanan yang terbuang. Jika sudah menjaga kebersihan makanan, berdoa sebelum dan sesudah makan, serta makan sesuai dengan kebutuhan, berarti kita sudah menerapkan sikap bersyukur. Nah, sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu bagaimana bunyi sila pertama Pancasila? Yaitu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Baik adik-adik, sekarang kita akan mempelajari tentang penjumlahan bilangan 4 angka dengan teknik tanpa menyimpan. Adik-adik,
Penjumlahan bilangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara bersusun pendek dan dengan cara bersusun panjang. Saat melakukan operasi penjumlahan dengan cara bersusun, perhatikan nilai tempat bilangannya. Letakkan bilangan dengan nilai yang sama secara sejajar. Baik adik-adik, kita langsung pada contohnya ya. Di sini ada penjumlahan. Ada 2.455 ditambah 4.402. Nah, untuk penyelesaiannya ada dua cara. Yang pertama, bisa dilakukan dengan cara bersusun pendek dan juga bisa dilakukan dengan cara bersusun panjang. Bagaimana cara untuk penyelesaian tersebut? Baik, silakan simak video berikut. Cara bersusun pendek. Kita tulis terlebih dahulu yang mau dijumlahkan tadi. 2.455, kemudian 4.402. Setelah itu beri garis, kemudian jumlah. Kita mulai dari angka yang berada paling belakang dulu. 5 ditambah 2 hasilnya 7. Kemudian di urutan yang kedua, 5 ditambah 0 hasilnya 5. Ya. Kemudian urutan yang ketiga dari belakang adalah 4 ditambah 4 hasilnya 8. Kemudian jangan lupa diberi titik. 3 angka dari belakang itu diberi titik. Ya. Kemudian dilanjutkan 2 tambah 4 hasilnya 6. Nah, kita lanjutkan lagi pada cara yang kedua, yaitu cara bersusun panjang. Caranya sama. Yang pertama, kita tulis terlebih dahulu angka yang mau dijumlahkan. 2.455, kemudian 4.402. Kemudian di sampingnya kita beri sama dengan, sama-sama diberi sama dengan. Angka yang pertama, angka yang berada paling depan itu adalah menunjukkan nilai ribuan. Jadi 2 ini adalah 2000. Kemudian angka yang kedua nilainya ratusan. Berarti 400 ya, dijumlah 400. Selanjutnya, setelah 4 ini kedudukannya nilainya adalah puluhan ditambah 50. Selanjutnya nilai atau angka yang berada paling belakang ini nilainya satuan, jadi hanya 5 saja. Kemudian kita lanjutkan pada yang di bawahnya. 4.000 kita tulis. Selanjutnya 4 di sebelahnya ini ratusan, menjadi 400 ya, ditambah 400. Kemudian 0 kita tetap tulis 0. Kalau 0 tidak bisa berubah ya. Kemudian selanjutnya 2 ini satuannya adalah 1, atau nilainya adalah satuan. Kemudian diberi garis dan dijumlah. Kita mulai dari yang angka paling belakang. 5 ditambah 2 hasilnya 7. Ya. Kemudian tambah 50 ditambah 0 hasilnya 50. Selanjutnya tambah 400 ditambah 400 hasilnya 800 ya. Kita mulai dari 0 dulu. 0 tambah 0 hasilnya 0. 0 tambah 0 hasilnya 0. 4 ditambah 4 hasilnya 8. Nah, berarti jumlahnya 800. Tambah 2000 ditambah 4000. 0 tambah 0 hasilnya 0. 0 tambah 0 hasilnya 0 lagi. 0 tambah 0, 0 kita tulis lagi.
kemudian titik. Ya, jangan lupa titiknya itu sebagai pembeda antara angka ribuan. Kemudian 2 ditambah 4 hasilnya 8. Nah, kita beri sama dengan lagi. 6.000 ditambah 800 ditambah 50 ditambah 7 hasilnya 6, kita tulis. Kemudian 8, selanjutnya 5, selanjutnya 7. Baik adik-adik, itulah tadi materi kita hari ini. Semoga apa yang telah Ustazah sampaikan mulai dari awal sampai akhir bisa kalian terima dengan baik, bisa kalian fahami dengan baik. Jangan lupa, setiap kita selesai melakukan sesuatu harus cuci tangan. Ya, lebih-lebih ketika kita mau makan. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.